Selamat pagi. Hari ini pertemuan terakhir kita. Jadi materi hari ini lumayan banyak. Mungkin bisa direview terus videonya jika kurang dimengerti. Materi hari ini lumayan banyak, benar-benar banyak. Jadi maklum kalau sekali lihat aja belum tentu langsung mengerti, harus dicoba. Intinya tetap sama, siapkan banyak lembar kertas, kemudian pensil atau pena 3 warna, sama handout yang saya berikan ini yang kemarin ya. Pertemuan kali ini kita bahas tentang resource allocation. Resource allocation itu berhubungan dengan pengefisiensian utilitas dari sumber daya yang terbatas. Jadi ada 3 persoalan dasar. Yang pertama, time cost trade-off. Jadi kita ingin menghemat waktu dan biaya. Resource leveling, pemeringkatan sumber daya alam atau pemeringkatan stok kita. Kemudian scheduling to satisfy resource constraint, penjadwalan untuk memenuhi kendala sumber daya. Banyak teknik yang bisa dipakai. Ini merupakan salah satu teknik bagian dari CPM, Critical Path Method. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang PERT, sekarang kita tentang CPM lebih mendalam, dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan yang namanya backward pass, forward dulu ya, baru backward, metode maju, metode mundur. Time cost trade-off itu tuh tipe-tipe ada yang banyak yang berkaitan dengan biaya project. Jadi kalau di sini kita mengenal banyak istilah. Normal cost, biaya yang normal. Crash cost, biaya kalau kegiatannya kita buang, beberapa kegiatan kita buang. Direct cost, biaya langsung. Ada crash duration, waktu dimana kita crash atau memotong beberapa aktivitas. Normal duration, waktu normal. Oke. Di sini diketahui bahwa cost slope, kemiringan kayak kita ngitung gradien, cost slope itu rumusnya crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Oke. Jadi kita gini, punya project nih. Kita punya project pembangunan hotel 10 lantai. Jadi kita sebagai konsultan kita sudah menghitung bahwa pembangunan hotel 10 lantai ini kita memerlukan waktu misalnya 100 minggu. Jadi project durationnya 100 weeks, 100 minggu. Dari waktu 100 minggu itu kita sudah menghitung nih berapa banyak biaya project yang akan dibutuhkan. Mulai semuanya dari ngurus perizinan sampai ke hal-hal yang detail, sampai bayar pajak preman juga, biaya bahan baku, biaya upah, seterusnya. Nanti dalam menghitung project cost kita ada 2 biaya sebenarnya. Ada yang namanya indirect cost, ada yang namanya direct cost. Direct cost ya biaya yang berhubungan dengan pembangunan project kita tersebut. Indirect cost tadi yang saya bilang, misalnya ada tenaga kerja atau buruh yang terluka, itu namanya indirect cost. Mau nggak mau kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kemudian preman-preman, ketika kita menurunkan barang, preman datang mau pajak keamanan, itu namanya indirect cost atau yang kita biasa sebut dengan namanya biaya tak terduga. Total antara indirect cost ditambah dengan direct cost itu akanlah menjadi namanya total project cost. Intinya poinnya ini dulu, cost slope. Cost slope itu crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Oke, bentar ya. Ini sama kaitannya dengan linear programming. Saya langsung ke contoh ini. Kamu lihat di page 43 di halaman 43. Di sini diberikan bahwa project-project sebagai berikut nih. Ini ada project-projectnya. Activity juga udah diberikan, activity A sampai H. Di mana gambarnya udah dikasih tahu nih. Jadi activity A tuh dari node 1 ke node 2, activity B dari node 1 ke 3, activity C dari node 2 ke 3, activity D dari node 2 ke 5 sampai seterusnya. Di sini ada normal itu ada normal time itulah yang akan menjadi duration yang dipanah-panah di mana kita suka buat durationnya dari kemarin. Ini ada normal cost. Jadi kita punya normal time dengan normal cost, kemudian punya lagi yang namanya crash time dengan crash cost, sehingga kita akan dapat menghitung cost slope. Kadang cost slope tidak berikan. Jika cost slope tidak berikan, kita harus menghitung sendiri cost slope dengan rumus yang sebelumnya yang sudah kita berikan. Oke, kita akan buktikan ngitung cost slope-nya. Jika cost slope tidak diberikan, asal ini diberikan, kita bisa menghitung berapa nilai cost slope tersebut. Jadi, langkah pertama, jika diketahui activity A sampai H, gambarkanlah dulu network-nya.
diberitahukan bahwa indirect cost yang berhubungan dengan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan project ditetapkan $130 sehari. Ini udah diberitahukan. Jadi kita gambar dulu network projectnya, sambil kalau misalnya cost slope belum diberikan, kita harus menghitung dulu berapa cost slope-nya.